terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Perkenalkan, saya Elsa Sari dengan NIM A50125301158. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan prosedur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak tentang pendidikan sepanjang hayat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara saat ini? Oh ya, baik. Ini tidak lama ya? Dapat kurang lebih waktunya 7 menit. Oh ya. Apakah langsung bisa? Ya, bisa dimulai saja. Baik, menurutnya Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat ini penting bagi individu maupun masyarakat? Oke, bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, kenapa ini menjadi penting baik untuk individu maupun masyarakat secara umum? Karena menurut saya belajar itu tidak hanya berhenti saat Anda selesai di level elementary SD atau SMP atau SMA ataupun kuliah gitu. Tapi belajar sepanjang hayat ini atau pendidikan sepanjang hayat ini perlu terus berlangsungkan sampai umur Anda berakhir. Karena setiap era, setiap zaman itu memiliki perkembangan ataupun insight yang baru terkait model pendidikan. Gitu. Terus apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, atau seminar? Dan apa motivasinya Bapak mengikuti kegiatan tersebut? Oke, terkait dengan apakah saya pernah mengikuti kegiatan belajar yang informal, saya beberapa kali mengikuti belajar yang seperti informal, baik itu di level daerah maupun nasional. Kalau untuk level daerah, seperti kursus, saya pernah ikut kursus di kampung Inggris. Sekedar hanya ingin melihat bagaimana metode yang mereka gunakan dengan metode yang digunakan pada umumnya di level yang formal seperti kampus atau sekolahan gitu. Kemudian hal lainnya, saya juga pernah mengikuti kursus secara daring online untuk mengupgrade skill saya, karena menurut saya belajar itu atau pendidikan itu tidak mesti kita lakukan secara offline atau tatap muka, melainkan bisa digunakan secara online gitu. Kursus yang terakhir saya ikuti itu secara informal itu saya pernah mengikuti kegiatan dari NGO gitu. Bagaimana mereka menyampaikan sebuah materi yang kemudian menurut saya itu penting untuk saya terima. Ya, seperti itu hal-hal yang pernah saya ikuti. Dan yang motivasi saya kenapa saya ikut kursus, karena saya berpikir kalau saya tidak memulainya secara mandiri, saya akan ketinggalan materi, informasi ataupun skill yang saya miliki itu. Sehingga motivasi saya untuk ikut kelas kursus seperti informal itu lebih meningkatkan skill yang saya miliki. Bagaimana pendidikan non formal atau informal ini memberikan manfaat dalam kehidupannya Bapak? Wah, iya, agak susah untuk membandingkan antara pendidikan formal dan non formal yang kemudian berimpact kepada pribadi saya sendiri. Tapi yang pasti, entah itu pendidikan formal ataupun informal itu memberikan impact terhadap kehidupan saya, baik itu sifatnya ketika saya sedang ada di tengah-tengah masyarakat di daerah, di level desa ataupun di level kota, bagaimana saya beradaptasi dengan budaya yang ada, kemudian bagaimana saya melakukan transfer ilmu ke orang lain ataupun saya menyerap ilmu dari orang lain meskipun konteksnya itu informal seperti mendengar orang punya pengalaman. Saya pikir seperti itu. Kemudian bagaimana pendidikan sepanjang hayat ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, penerapan pendidikan sepanjang hayat itu dalam kehidupan sehari-hari itu saya pikir mudah ya. Apa yang Anda temui, orang-orang yang Anda temui, pengalaman yang pernah Anda jumpai, saya pikir itu merupakan bentuk dari pendidikan sepanjang hayat yang kemudian Anda temui sehari-harinya gitu. Tidak mesti kepada orang yang expert gitu, seperti guru atau dosen atau materi, tapi melalui pertemanan, Anda belajar ke kios atau Anda sekedar bertemu para pelaku UMKM pinggir jalan atau hal lain, saya pikir itu merupakan salah satu bentuk bagaimana pendidikan sepanjang hayat itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
eh, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Sejauh saya melihat di beberapa kasus, di beberapa sumber, yang menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di level masyarakat itu, terutama di level desa ya menurut saya. Saat ini tuh masyarakat cenderung hanya mengkonsumsi atau mencari ataupun menerima informasi yang mereka butuhkan saja gitu, sehingga mereka cenderung mengabaikan informasi yang tidak mereka butuhkan. Padahal dalam pendidikan itu kita bukan bisa aja, wajib menerima semua informasi yang kita dapatkan tanpa harus memilih ini yang saya terima atau tidak. Nanti terkait filterisasi dari informasi yang Anda dapatkan bisa Anda lakukan secara personal. Kemudian juga hal lainnya yang perlu menjadi tantangan terbesar secara prinsip, karena ada masyarakat mengatakan bahwa ketika dia sudah tua, mereka sudah tidak perlu lagi untuk mendapatkan pendidikan itu ataupun belajar itu. Padahal prinsip pendidikan sepanjang hayat itu bagaimana kita bisa terus belajar every single day sampai umur kita berakhir itu. Kayak gitu. Bagaimana caranya Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Karena saya seorang pembelajar dan juga seorang pengajar, untuk mengatasi hal tersebut tidak begitu sulit, karena saya mesti selalu mengupgrade keilmuan saya, dan saya merasa tertinggal ketika ada hal-hal yang umum ataupun fenomena yang terjadi di dalam negeri, kemudian saya tidak mengetahuinya gitu, sehingga saya perlu secara mandiri melakukan penelusuran informasi, membaca, terus melakukan sharing di kelompok-kelompok kecil kepada teman-teman. Saya pikir itu beberapa hal yang kemudian bisa saya lakukan untuk mengatasi tantangan dengan malasnya orang melakukan pendidikan ketika dia sudah tua. Baik, apa harapannya Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya itu bagaimana pendidikan ini untuk bisa terus berlanjut, tidak memandang usia, muda, tua, dan semangat berliterasi itu penting, karena ketika kita tidak punya semangat untuk berliterasi, hampir pasti itu kita akan malas dan juga tidak punya motivasi untuk mau melakukan pendidikan sepanjang hayat. Nah, yang terakhir Bapak, apa pesannya Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Oke, hal yang pertama pesan saya kepada saudari sebagai mahasiswa, Anda mesti melihat bahwa di luar sana ada banyak orang yang sudah tua daripada Anda. Mereka masih ingin dan mau belajar gitu. Dan harusnya Anda sebagai generasi muda harus bisa melihat itu sebagai sebuah perbandingan. Yang tua saja mereka masih punya semangat, masa Anda sebagai generasi muda tidak mau belajar gitu, terus semangat. Kedua, di era AI seperti hari ini, artificial intelligence, Anda mesti khawatir ketika Anda tidak belajar, tidak mengupgrade Anda punya skill keilmuan, akan banyak nantinya hal-hal ataupun pekerjaan yang kemudian digantikan oleh robot misalnya. Sehingga ketika Anda tidak belajar dan Anda tidak mengupgrade Anda punya skill, otomatis Anda akan semakin tertinggal, dan mungkin saja Anda akan digantikan oleh robot itu dalam beberapa hal gitu. Yang berikutnya, Anda mesti mengingat bahwa satu-satunya hal yang mesti dan bisa orang tua tinggalkan kepada Anda yaitu ilmu. Jadi belajarlah terus sampai Anda tua, jangan pernah malas membaca, dan siapapun Anda temui, apapun kondisinya, pengalamannya, itu merupakan sebuah bentuk pelajaran. Hanya saja kita bisa memfilter yang mana yang dapat kita ambil dan yang mana yang tidak dapat kita ambil. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan yaitu pendidikan sepanjang hayat ini sangat penting karena memungkinkan setiap individu untuk terus tumbuh dan berkolaborasi dengan kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Dan juga pendidikan sepanjang hayat ini harus terus diberlangsungkan sampai umur individu itu berakhir. Sekian dari saya, terima kasih.